Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Besar, Guru Kecil. Baik, podcast kali ini spesial. Spesial. Pakai telur? Pakai tahu isi. Tahu isi. Oh, saya kira spesial pakai telur ya. Tahu isi spesial berarti. Siap Ustaz. Merespon situasi terkini. Ya. Indonesia Biar yang kita update begitu. Biar kita update sama ya. informasi, biar kita bisa memberikan pandangan terkait apa pandangan orang kan bertanya-tanya nih Prof. Apa pandangannya guru besar guru kecil ini terkait dengan situasi terkini di negara hari ini? Apakah Indonesia gelap atau Indonesia terang? Iya. Ini sebenarnya juga atau remang-remang. Ini kan ini kan di bulan Maulid. Bulan Maulid ya. Di bulan Maulid itu kemarin saya ketemu dengan Ustadz dibilang bulan Maulid itu harusnya Rasulullah itu datang menjadi penerang. Harusnya ajarannya. Insyaallah. Harusnya jadi Indonesia terang. Ya, Indonesia terang ya. Nah, Prof, hari ini kalau kita update di informasi terakhir mulai dari Pati, kemudian gelombang protes, aksi massa dan yang paling mengerikan memang kemarin itu. Dan ini enggak tahu, saya tadi bicara sama teman-teman, ini idenya siapa ini tiba-tiba orang penjarahan di rumah-rumah banyak anggota dewan. Apa sebenarnya yang terjadi yang Prof tangkap dari situasi kita hari ini? Wah, bismillah. Semoga lisan kita tidak tergelincir, Ustaz. Betul. Karena sekarang ini apapun yang kita sampaikan, kalau kita tidak hati-hati, resiko lisan ini luar biasa besar. Betul. Makanya ada pepatah. Ini pepatah pesantren. Iya. Ini banyak pepatah pesantren. Iya. Bahasanya sederhana, tapi menurut saya kalau kita mau merenungkan ini, efeknya luar biasa dan itu kontekstual hari ini. Oke. Bunyinya begini, Ustaz. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita itu banyak terletak dari kemampuan kita menjaga lisan. Betul. Nah, ini kan efek. Kalau kita telaah sedikit kasus Pati sebagai contoh. Ketika pajak mau dinaikkan, sebenarnya mungkin pada saat pajak naik, memang rakyat gelisah. Tapi itu masih dalam taraf yang mungkin bisa diterima. Tapi begitu kata-kata yang keluar dari seorang bupati, jangankan 5.000 orang, 5.000 pun saya akan hadapi. Menantang, viral, diviralkan, direkayasa sedemikian rupa, pajaknya saja sudah menyusahkan. Kata-kata menambah kesusahan itu. Jadi memang harus menjaga bagaimana lisan ini bisa termanfaatkan dan memberi kesejukan. Tidak mudah, Ustaz, memang. Apalagi kelas public figure. Biasanya kalau kita merasa duduk di kursi yang empuk, itu yang susah. Makanya Abraham Lincoln itu bilang begini, if you want to test man's character, give him power. Kalau mau lihat karakter orang, coba kasih dia kekuasaan. Kelihatan karakter itu akan terukur ketika orang duduk dalam satu kekuasaan. Dalam bentuk apapun. Dan seringkali kekuasaan inilah yang melalaikan banyak orang. Merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah berkuasa, merasa bisa melakukan segalanya dengan kekuasaannya. Inilah kemudian yang melalaikan. Muncullah efek sosial yang besar. Pati bergejolak kala itu. Bupati kemudian minta maaf, tapi permohonan maaf ini kan ketika amarah sudah di puncak, sudah susah, berat sudah itu. Gambarannya lah kira-kira begitu. Nah, Prof, dalam konteks komunikasi apa yang Prof lihat hari ini? Misalnya kalau kita mau ambil contoh kayak kasus kan ini kalau kita membaca rentetan peristiwanya. Jadi
pajak dinaikkan, kemudian tunjangan anggota dewan ditambah, ada tunjangan rumah yang sedemikian besar nominalnya, kemudian ada gambaran entah konteksnya seperti apa ya, di situasi itu anggota dewan joget, kemudian disusul lagi dengan kata-kata yang menggoblok-goblokkan rakyat dan seterusnya. Ini saya melihat ada amarah juga dari masyarakat terhadap respon elit kita. Betul. Jadi Ustadz begini, orang itu kalau sensitif, hal kecil pun bisa jadi bom. Rakyat kita ini lagi sensitif. Betul. Dengan semua kesulitan hidup yang harus dibebankan pada mereka. Maka sensitivitas ini kalau dipicu, pasti meledak. Dan itulah yang terjadi hari ini. Mohon maaf. Ketika momen joget-joget itu, kan sudah dijelaskan sebenarnya momen joget itu karena ada musiknya, lalu kemudian berdiri dan seterusnya kemudian berjoget. Betul. Tapi kan orang tidak lihat itu. Betul. Orang tidak membaca konteks itu. Tidak membaca konteks bahwa sedang ada musik. Yang masyarakat baca adalah kalian yang duduk sebagai dewan, kalian orang yang diberikan amanah oleh rakyat duduk di situ, cobalah jaga sikap itu. Kalaupun mungkin konteksnya bukan dalam kapasitas kebahagiaan mereka ketika tunjangan naik tapi bagaimanapun rakyat kan melihat itu. Betul. Dan itu sangat sulit diterima. Sensitivitas kita muncul. Lalu ide muncul lah, bubarkan saja DPR. Muncul ide dari masyarakat. Ketika awal ide ini kan sebenarnya hal sederhana. Kalau anggota dewan kita mau menyikapi itu secara lebih jernih, tidak membabi buta, mau mendengar aspirasi rakyat, substansinya bukan membubarkan DPR, tapi DPR berfungsilah dengan baik. Betul, jengah sudah. Tapi mereka kan bereaksi berlebihan. Boleh kalian maki kami, boleh kalian marah kepada kami, tapi ingat, hanya orang yang paling tolol di dunia yang mau membubarkan DPR. Ini bahasa yang menurut saya, anggaplah ya, ada konteks benarnya, tapi di sisi tertentu berat sekali. Ini masyarakat kesian sudah kesusahan. Sudahlah. Betul. Alangkah lebih sejuknya kalau bahasanya mungkin karena kita orang komunikasi. Pertama komunikasi, yang kedua agak lebih jernih. Sebagai orang yang lebih objektif melihat, kenapa susahnya? Jadi masyarakat itu menarik. Silahkan saja disuarakan, namanya mau membubarkan DPR, namanya aspirasi rakyat, silahkan saja. Tapi silahkan gunakan prosedur dan mekanisme. Kan enak. Jangan langsung menjas orang goblok. Itu orang tolol, itu kan luar biasa. Menggelinding. Karena sensitivitas itu muncul. Ditambah kemudian ini barang digoreng-goreng. Di media sosial ya. Apa gorengannya Ustaz? Gaji DPR. Tinggi, tunjangan tinggi. Yang disorot contoh tunjangan beras 12 juta. Hak kita kan yang baru dengar ini agak kaget juga. Makan 12 juta. Apa DPR? 12 juta sebulan. Sebulan contoh ya. Minta maaf Pak anggota dewan, tidak bermaksud menghakimi Bapak. Ini suara rakyat juga, Kita coba membaca fenomena masyarakat. Yang lebih menyakitkan lagi muncul lagi di media sosial Ustaz. Anggota dewan, para pejabat, menteri tidak bayar pajak tapi ditanggung oleh negara. Kita ini Ustaz, saya golongan 4 ini 15%. Belum lagi pajak progresif kalau tidak salah dibilang 17%. Lumayan juga di kami. Bapak dan Ibu yang terhormat. Apakah minta maaf ya? Sabar. Gemes sekali lihat. Tapi betul. Sampai di media sosial saya itu beberapa saya nyindir keras. Contoh tadi saya juara. Minta maaf ya. Menang sebenarnya saya, cuman ada orang kalah. Menang di bulu tangkis. Saya ini sindir habis. Hadiah ini
tanpa bukan pajak dibayar negara. Kenapa? Karena hadiah dari kita sendiri. Berat. Maksud saya begini lah Ustaz. Dalam kondisi kita begini, bisakah dievaluasi betul. Tunjangan yang begitu besar, luar biasa, tunjangan komunikasi besar sekali. Betul. Sementara mohon maaf sekali Ustaz, hampir semua orang-orang yang duduk terhormat di kursi empuk ini, baik jajaran menteri maupun dewan, ini kan orang-orang yang secara ekonomi kaya semua. Seorang anggota dewan saja harga sepedanya 150 juta Ustaz. Betul. Luar biasa. Artinya secara ekonomi sudah berkemampuan. Jadi maunya saya kalau memang kalian merasa sebagai wakil kami di DPR, rem lah sedikit. Sensitif lah pada Bapak, Ibu, sudahlah untuk tunjangan 12 juta beras ini dikurangi bisa lah. 5 juta sajalah misal. Kan sudah lebih dari cukup itu. Betul. Saya beli tadi itu beras saya nak sudah itu Ustaz. Saya dapat hadiah. Itu saja. Saya berhenti podcast ini. Masalahnya di sini bulu tangkis terus. Ustaz 90.000 sampai 100. Itu 5 kilo sudah berapa banyak yang bisa makan. Betul. Belum lagi tadi istilahnya yang kita dengar di media sosial terkait dengan kos-kosan per hari 3 juta. Tapi kan rakyat baru tahu semua ini setelah viral macam-macam. Betul. Akhirnya kita paham dan bahkan bukan terkesima sih ya. Terkejut. Ya Allah, ternyata besar betul mereka terima ini. Betul. Belum lagi kalau misalnya dibuka lagi misalnya berapa gaji menteri, berapa tunjangan menteri, berapa kendaraan dinas. Sementara sangat ironis sekali Sementara sangat ironis sekali kita diminta efisiensi. Betul ya. Kita efisiensi sementara di sebelah sana tidak. Tapi ini tidak bermaksud mengkompor apapun. Betul. Sebenarnya reflektif. Tidak ada niat kita untuk membakar amarah. Bukan. Konteks kita adalah ingin menjadi betul yang Komi bilang tadi, reflektif tadi. Kita coba refleksikan itu. Kalaupun memang kemarahan ini sudah terbendung. Betul. Tadi pagi saya baru memposting pernyataan tokoh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Prof. Haidar, bagaimana mengajak kita untuk tenang. Lalu kemudian juga pimpinan Nahdlatul Ulama, hampir semua organisasi Islam sudah turun, diundang oleh Presiden. Tapi menarik, ada bahasa masyarakat begini. Kenapa cuma rakyat yang disuruh tenang? Cobalah keluarkan kebijakan itu yang kemudian bisa menenangkan rakyat. Jadi rakyat ini tidak bisa ditenangkan begitu saja tanpa ada langkah konkret pemerintah. Contoh ketika pajak disoroti, misal, apakah pemerintah mau mengevaluasi? Oke, pajak kita turunkan. Contoh, misal, ataukah tunjangan anggota dewan, langkah konkret sih Ustaz. Langkah semua anggota dewan juga wajib bayar pajak dan bukan ditanggung oleh negara. Misal, kalau langkah-langkah konkret ini kelihatan aman kita, tapi kalau baik akan kami dengar aspirasinya, akan kami pertimbangkan, nanti kemudian akan kan lama proses itu. Sementara rakyat ini butuh yang konkret cepat sekarang. Begitu kira-kira. Memang ini sambung dari. Saya sambil makan boleh? Silakan, saya mau makan. Oh ya, mangga. Sini izin. Masalahnya kalau cuma dilihat-lihat kita kenyang di Bali ya. Ini sambung dengan bahasan kita di podcast sebelumnya, Prof. Bahwa kita memang sekarang masyarakat itu butuh keteladanan. Saya sampai memposting di medsos saya itu bahwa memang kita ini butuh pahlawan sekarang. Bayangkan bahwa dulu kita punya orang-orang yang kayak Muhammad Hatta yang hidupnya sederhana. Pejuang-pejuang kita di awal-awal kemerdekaan kan luar biasa wise-nya. Bahkan tidak berani menggunakan. Kamu makan? Karena saya sambil bicara, Bro. Mereka tidak berani menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kan hal-hal yang begini yang rakyat mau ada sekarang. Iya, jadi pembelajaran juga. Pejabat itu tidak harus kelihatan kaya mewah dengan semua fasilitas yang dimiliki. Mungkin karena kita tidak jadi pejabat jadi enak kita bicara. Tapi pejabat lain lagi. Semoga kesempatan ke depan siapapun yang duduk di kursi empuk
cobalah Ya, belajarlah sederhana. betul. Belajarlah memahami situasi masyarakat kita. Jangan kalian tambah kaya dengan kekayaan Ya, yang sudah bertumpuk, betul. sementara kasihan rakyat kita terjepit, menjerit, makan susah, Ya, ditambah lagi pajak sana sini yang luar biasa, sangat memberatkan. Tapi yang utama kalau saya Ustadz adalah mulut ini. ya, Kemampuan komunikasi pejabat kita ya, harus terukur, hati-hati, dan tidak keluar atas dasar emosi. betul. Karena ketika kita duduk di kursi tertentu, ujung rambut, ujung kaki Ustaz, pasti orang akan lihat. Istilahnya disisir kutu. Apapun yang kita lakukan, pasti akan menjadi penilaian masyarakat. Betul. Kadang dia mungkin tidak sadar disorot jamnya. Ya, Ini jam pinjaman Ustaz. betul. Jadi kan begini Ustaz, kalau kita belajar komunikasi, Ya, ada 3 efek dari proses komunikasi yang ya, terjadi. Kami juga sudah belajar ini. ya, Yang kita sebut efek kognitif, ya. efek afektif, Oke, dan efek behavioral. oke. Efek kognitif perubahan pengetahuan kita Oke, dalam konteks komunikasi. oke. Contoh sederhana, kita baru tahu bahwa ternyata anggota dewan itu tidak bayar pajak, tapi dibayarkan oleh negara. Negara, oke. Itu efek kognitif Iya, yang kemudian masuk di dalam alam pikiran kita, menjadi pengetahuan kita. Oke. Kemudian ada yang kita sebut sebagai efek Afektif. emosional. Iya, Bagaimana kita tidak emosi ketika kemudian anggota dewan lalu kemudian mentolol-tololkan orang. Itu kan efek psikisnya luar biasa. Oke. Dari kita tahu anggota dewan banyak bertunjangan dan segala macam, kemudian dibayarkan pajaknya, emosi kita kemudian mulai terangsang, begitu ya. Ditambah lagi dengan efek bahasa tutur yang sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang anggota dewan, lalu masuk ke aspek perilaku, behavioral. Perilaku komunikasi inilah yang sangat banyak menjadi pembelajaran ya. Jadi kan begini Ustaz, ketika orang berkomunikasi tidak selalu verbalnya yang keluar. Oke, betul. Ada nonverbal. Betul. Nonverbal ini kadang jauh lebih menyakitkan, jauh lebih memberi efek daripada efek verbal. Iya. Joget-joget anggota dewan itu kan tidak memberikan efek verbal. Iya. Tapi kemudian nonverbalnya merangsang kita, menggugah emosi kita, sampai kemudian kita berpikir, kemudian kita melihat mereka dengan segala emosi yang ada. Betul. Jadi kalau konteks komunikasi 3 aspek ini akan selalu terukur dalam efek kita berkomunikasi. Kamu tahu falsafah pemain catur? Oke. Itu juga bisa berlaku di komunikasi. Iya. Falsafahnya itu begini. Move in silent. Yep. Only speak when it's time to say checkmate. Oke. Bergeraklah dalam diam. Nanti Anda berbicara ketika saatnya mengatakan skakmat. Oke. Begitulah kira-kira falsafah, Ustaz. Maksudnya begini, tidak usah terlalu banyak gembor komunikasi. Betul. Kita nanti menyampaikan pesan yang penting itu ketika saatnya kita mengatakan pajak sudah kami turunkan. Oke, kan itu enak. Kan enak. Ya. Tidak usah pakai pembenaran antara zakat, pajak, wakaf. Betul. Minta maaf, ini juga sekaligus kritik ya. Iya. Maksudnya kita gunakanlah komunikasi itu pada efek yang tepat. Betul. Seperti pemain catur lah. Pemain catur kan tidak cerewet. Kira-kira pion dulu yang maju, atau jangan-jangan kuda lebih bagus. Betul. Kan tidak. Tapi kepuasan pemain catur itu nanti kita bilang skakmat. Puas sekali tuh pemain catur. Iya. Jadi begitulah juga ketika kita berkomunikasi. Orang yang berbicara banyak belum tentu orang yang pandai bicara. Betul.
Itu falsafahnya komunikasi. Betul. Jadi jangan merasa karena paling banyak bicara paling jago berkomunikasi. Betul. Kemampuan komunikasi itu tidak ditentukan dari seberapa banyak kita bicara. Okay. Tapi seberapa efektif apa yang kita sampaikan. Oke. Minta maaf kalau kamu lihat iklan 2 semprot nyamuk, saya tidak sebutkan nama semprotan. Satu itu iklannya dikasih begini, memang mati nyamuk. Tapi ada satu dia cuma kasih begini, langsung banyak orang. Mana yang lebih efektif? Yang saya pikir setelah ini ada iklan obat nyamuk yang masuk di podcast. Itu kan begitu, Pak. Efektif. Jadi penyampaian tidak perlu langsung satu kali semprot saja berlaku lama. Kamu sudah tahu iklan obat nyamuk apa, tapi karena tidak menjadi sponsor, dan saya pakai itu. Saya pakai itu, Pak. Jadi begitulah kira-kira. Nah, kemudian Ustaz, dari aspek komunikasi tadi, efek afektif, behavioral, kognitif itu, nah itu yang harus betul-betul menjadi pencermatan anggota dewan kita. Yang paling penting bagi saya adalah skill komunikasi itu harus dimiliki oleh orang yang duduk di kursi tertentu. Public speaking itu bukan berlaku hanya bagi para orang-orang orator atau MC. Tapi public speaking itu harusnya menjadi bekal anggota dewan. Para pemimpin itu harus punya public speaking yang baik. Harus punya public speaking yang baik, dan itu diukur dari 3, Ustaz. Kemampuan kita berkomunikasi yang efektif itu 3 ukuran. Pertama yang kita sebut sebagai aspek etos, patos, dan logos. Logos itu pengetahuan. Jangan bicara kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang itu. Etos, kinerja. Kinerja itu apa? Orang akan melihat track record kita. Makanya begitu ijazah seorang anggota dewan ditemukan dengan angka 6, itu kan perjalanan etos, Pak. Perekam jejak perjalanan seseorang. Kemudian patos. Ini yang jauh lebih penting. Apa itu patos? Empati kita. Rakyat sudah susah, jangan menambah kesusahan itu dengan joget. Rakyat sudah susah, sudah muncul amarah, jangan menambah amarah itu dengan kata tolong. Rakyat sudah semakin marah, gemas. Jangan lagi ditambah dengan bahasa, jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata. Bagaimana orang tidak mengamuk? Ini kan bahasa public figure yang harusnya bisa ditata sedemikian rupa, lebih berhati-hati ketika mereka berbicara. Tidak seenaknya saja ingin menyampaikan apa yang karena Anda sudah duduk, beda memang kapasitasnya. Anda punya jabatan dengan yang tidak punya. Kalau yang tidak punya berteriak, Pak, tidak punya beban. Tapi ketika Anda duduk dan bicara seenaknya, pasti efeknya akan besar. Kenapa? Karena Anda adalah teladan. Dan akan menjadi berita pasti. Pasti akan disorot orang. Jangankan bicara. Dia begini saja tangannya, dilihat jam tangannya. Itu akan disorotan. Betul. Begitu kira-kira, Ustaz. Dan ini yang oleh banyak anggota dewan, kemudian elit, pemimpin itu yang ada di pucuk-pucuk pimpinan itu yang abai memahami ini. Mereka kurang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itu yang paling utama. Kalau mereka punya skill komunikasi yang tepat, the power of komunikasi itu, efeknya bisa memberikan keteduhan. Harusnya seperti itu. Dan yang harus dipahami bahwa komunikasi itu seperti yang Prof bilang tadi, bukan hanya verbal saja, bukan hanya tekstual saja. Bahwa seluruh aktivitas mereka itu adalah bentuk komunikasi yang dibaca oleh masyarakat. Dinilai oleh masyarakat. Bahkan kemudian itu yang akan menjadi ukuran seseorang sebagai kelayakan public figure. Keteladannya akan diukur dari situ. Dan layak tidak layak, etis tidak etis itu kan sesuatu yang menjadi penilaian orang. Jadi kan
kalau dipahami bahwa semua apa yang saya lakukan ini itu akan dinilai oleh masyarakat, maka mereka akan semakin berhati-hati untuk berkata-kata, untuk bermedsos bahkan. Iya, apalagi medsos ya. Iya. Yang jaringannya banyak orang. Sekali. Betul, luar biasa efeknya. Dan ya ini bagi para pemimpin kita, mudah-mudahan ini juga jadi evaluasi semua menyeluruh. Betul. Di semua level kepemimpinan menurut saya. Iya. Ini menjadi evaluasi dan situasi ini juga bisa berulang kalau kita tidak belajar dari peristiwa hari ini. Betul. Ada bahasa yang menarik. Ya. Saya suka mengambil quote, Ustaz. Karena menurut saya itu inspiratif sekali. Betul. Makan, Ki. Siap. Sebagai dua kayaknya. Bahasanya itu Abraham Lincoln. Siapa yang tidak tahu ini Abraham? Iya. Jadi Abraham itu bilang begini. Kenapa saya lupa, Ustaz? Yang tadi kita bilang kayaknya. Bukan, ada lagi. Banyak sekali Abraham bilang. Iya, banyak bahasanya Abraham. Atau Abraham Samad Jo. You can fool. Keluar. You can fool all the people some of the times. And some of the people all the time. But you can fool all the people all the time. Saya tahu sebenarnya itu. Iya. Cuma sama dia. Saya jawab. Jadi Abraham itu bilang begini. Anda bisa membohongi orang. Dalam jumlah yang banyak. Anda juga bisa membohongi orang dalam jumlah yang banyak, waktu yang lama. Tapi you can fool all the people all the time. Anda tidak akan mungkin bisa membohongi semua orang dalam waktu yang lama. Mungkin hari ini pelan, tapi pasti informasi itu mulai terkuak. Betul. Dan kita semua terhentak, kita kaget dengan semua fasilitas yang diberikan oleh mereka. Betul. Dan yang lebih menyakitkan kalau saya, Ustaz, bahasa. Muncul lagi bahasa yang tidak enak sekali, dan saya sampai posting juga itu. Mohon maaf ini bapak-bapak, ibu anggota dewan, tolonglah kita filter ini bahasa. Bahasanya itu begini. Masa Anda menyamakan anggota dewan dengan rakyat jelata? Mungkin betul bahasa Anda, tapi kemudian ini mengiris sekali hati kita. Berarti Komiu dan rakyat apa? Komiu dulu mengemis untuk suara kita kasih ke kalian. Giliran suara kami kasih ke kalian. Enteng sekali kalian bilang jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Sebenarnya pengemis itu siapa? Dulu rakyat jelata yang kasih mandat ke anda ini. Itu betul. Gas-gas dulu sedikit. Iya. Jadi saya tugasnya pada rem nih karena. Nah, jadi Prof kan memang sekarang walaupun terlambat menurut saya, sangat terlambat yang beberapa anggota dewan itu, walaupun kita juga paham bahwa masih banyak juga anggota dewan ini yang baik, yang betul-betul bekerja. Mudah-mudahan ada lah. Amin. Dan kita harus berharap ada yang juga bekerja untuk rakyat. Semoga. Berpikir seperti itu. Baik, semoga. Sama bilang orangnya ini. Jangan. Oh jangan. Nah, kecuali ada sponsornya. Baik, apa namanya tadi saya bilang anggota ada yang sudah minta maaf. Anggota dewan kayak Eko sudah minta maaf, kemudian Nova Orba kemarin, Uya menyampaikan permohonan maaf, walaupun terlambat sekali. Sangat. Andai penyampaian itu ketika belum lama disampai kejadian peristiwa mereka terpleset itu, kemudian langsung menyampaikan permintaan maaf, mungkin akan agak sedikit bisa diredam amarah orang ini. Tapi kan itu, sangat terlambat responnya. Orang kalau dipandang enteng,
Tahu pun dipandang ente. Ya kayak MU main itu biasa pandang ente lawan. Jadi kalah banget. Untuk MU menang tadi malam. Lari ke bola ini. Kalau kita diremehkan. Dalam bentuk apapun, itu efeknya akan memberikan respon yang besar. Bagi saya, mereka ini meremehkan. Betul. Meremehkan, pandang enteng, seenaknya. Mereka anggap ini hal yang biasa. Tapi kemudian ketika gelindingan ini makin besar, korban berjatuhan, tersadar, aduh ternyata berat ini barang. Mau minta maaf, Selamat. Apakah ada efeknya minta maaf mereka terhadap penjarahan rumah mereka? Sudah tidak ada. Kalaupun minta maaf, saya juga tidak benarkan penjarahan. Betul. Tapi sebagian orang di warung kopi bilang begini, Ustaz. Pos betul juga kita lihat itu rumahnya diambil. Minta maaf ini bahasa warung kopi. Ada juga kepuasan orang, maksudnya karena mungkin arogansi mereka cukup besar dan masyarakat merasa terwakili jengkelnya. Ada juga yang paham dengan rasa kira-kira kita. Astagfirullah. Semoga kita tidak ingin itu terjadi, tapi sudah terjadi. Tinggal evaluasi yang harus betul-betul konkret dan langkah yang jelas. Nah, saya mau tanya begini, Prof. Ini dari tadi aku bertanya memang dilematis sekarang. Kan masyarakat juga bilang begini, kalau kita demo baik-baik, adem ayam, tidak juga digubris. Nanti harus anarki baru ada respon. Betul. Gitu. Jadi kan itu juga muncul bahasa. Kalau teriakan kita tidak sampai ke kuping mereka, tidak akan mendengar di barat, atau itu kemudian pelan. Dan ini kan begitu meledak. Terlepas dari kepentingan politik siapapun kita melepaskan diri dari itu, karena menurut saya tanda petik setolol-tololnya bahasa dewan tentang rakyat kita, bagi saya rakyat kita tetap orang yang kritis, yang punya nalar, yang mereka bisa memberikan dan memahami apa yang mereka lakukan. Jadi kalau saya memang momen ini terjadi sebagai akumulasi dari rasa kecewa, akumulasi dari rasa muak, jenuh, cengah, sedikit-sedikit dipaksa pajak, sedikit-sedikit kebijakan pemerintah hampir tidak memihak. Lalu kemudian belum lagi aset perampasan aset belum perampasan aset belum juga disetujui, para koruptor luar biasa seenaknya. Ya meledak itu memang menunggu waktu. Ini tinggal bom waktu saja. Ustaz. Begitu. Dan ini kan memang gelombang aksi masih akan ada. Besok malah saya dengar. Besok masih ada. Besok di hari kita mengambil gambar ini. Dan kita berharap memang tidak terjadi hal-hal yang anarki, yang sampai ada korban jiwa seperti sebagaimana di yang saya mau sampaikan begini, untuk masyarakat kita, untuk aparat kita. Aparat dan masyarakat ini bukanlah musuh yang harus berbenturan, berhadapan-hadapan, saling membalaskan dendam. Janganlah. Mohon untuk aparat, kita dinginkan suasana ini. Untuk masyarakat juga, aparat itu bukan musuh, gitu ya. Ini aparat menjalankan tugasnya, masyarakat menyuarakan aspirasinya. Yang memang kita mau ini, kapan itu anggota dewan turun temui ini rakyat kita nih, atau paling tidak kalaupun mereka tidak temui rakyat kita, ini loh kebijakan kami. Apa tuntutan kalian, dalam waktu kapan kami harus realisasi? Kan enak. Betul. Kalau saya, masalahnya kita ini bukan anggota dewan. Harus jadi anggota dewan tahun depan kayaknya. Saya tidak mau. Saya sangat memuliakan saya punya pekerjaan. Masya Allah. Cukuplah kalaupun gaji kita tidak sebesar anggota dewan ya. Dan juga kita masih bayar pajak, gitu ya.
Semoga besok-besok bayar pajak juga lah. Misalnya ya, saya lebih merasa menemukan ketenangan itu. Ya. Jadilah guru yang baik. Ya. Yang mengamalkan ilmu kita diamalkan. Ya. Nah, anggota dewan ini mungkin sebagian juga murid kita. Murid kita, betul. Cuma kadang-kadang pengamalan ilmunya sudah berbeda. Di kursi-kursi yang empuk. Ada anekdotnya itu. Mahasiswa yang nilainya A. Jangan. Gitu. Nanti ada yang tersinggung kalau kau bilang gitu. Tidak usah diteruskan. Itu sudah jadi rahasia umum. Nanti searching di Google dapat pasti. Nah, apalagi dilihat ijazahnya itu. Iya, aduh ya Allah. Ini menurutku ini memang sial saja di anggota dewan kita yang informasi terakhir mengundurkan diri. Ya. Ada yang dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Harusnya dari awal ketika riak-riak itu muncul harusnya segera sudah diambil bersikap. Dan mau juga roti? Silakan. Ya. Saya menyusul. Ini dulu dihabiskan. Dan Prof terakhir. Perasaan baru sebentar ini. Sudah lama kita. Sudah 30 menit ini. Oh, sudah. Nah, Prof, kalau saya melihat, saya membaca situasi ini, pertama ada problem identitas memang. Kayak semacam ojek online dengan polisi kemarin yang di Jakarta. Sehingga orang sudah, yang penting kok polisi di sini, saya jengkel juga berarti. Jadi orang mengidentifikasi identitas. Kemudian tuh, yang jadi ada peristiwa ojol yang dilindas sama polisi. Jadi masyarakat kemudian menyamakan identitas itu. Nah, ini yang mudah-mudahan masyarakat juga tidak cepat terpancing dalam situasi seperti ini. Yang kedua, menurut saya bahwa ini alarm sama anggota dewan, sama siapalah yang menduduki jabatan-jabatan publik, bahwa masyarakat itu juga bisa mengeluarkan amarah dan kekuatannya seperti yang hari ini kita lihat. Ya. Dan tanggal ini harus diingat, kan masyarakat kita ini cepat lupa. Ini besok-besok 2029 mencalonkan lagi orang dewan, tapi dipilih lagi. itu lagi yang lagi. Ada tokoh, saya lupa namanya, dia bilang begini. Sebenarnya kan kalian juga yang terima uang itu yang fleksibelnya ya, flashbacknya. Kalian juga yang terima uang itu yang kasih duduk mereka. Iya. Lembar bayar. Dan mudah-mudahan tidak sampai seperti peristiwa 98 ya. Semoga kita berharap itu. Indonesia bisa tetap baik-baik saja dan tetap terang lah. Amin. Kita tidak berharap Indonesia ini gelap pasti. Semoga. Kita berharap Indonesia ini bisa, ya, ini kan dunia internasional yang lihat Indonesia sekarang semuanya hari-hari ini kelam. Ya. Baik, demikian. Sudah selesai. Saya bingung. Dan terima kasih teman-teman besok yang akan turun aksi besok. Kita kasih pesannya. Dari Prof dulu. Untuk teman-teman yang akan turun aksi besok. Oh ya. 1, 2, 3. Ini kan tidak bisa bicara kalau lagi makan. Tunggu. Sebentar ya. Untuk seluruh mahasiswa, pecinta tanah air, para pejuang yang menginginkan Indonesia lebih baik, apakah itu adik-adik mahasiswa, para pemuda, masyarakat, silahkan menyalurkan aspirasi. Itu hak kita, hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Suarakan secara lantang. Bukan untuk anarki, bukan untuk saling menghakimi, kekerasan di mana-mana, tapi yang kita inginkan adalah suara lantang itu didengar, disimak, bahkan tuntutan rakyat bisa dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya para penguasa negeri ini. Kira-kira. Dan mudah-mudahan setelah semua peristiwa ini selesai, kita semua mengingat dan mencatat peristiwa ini dalam monumen. Jangan terulang lagi. Ingatan kita dan tidak terulang kembali.
Demikian, kita berharap Indonesia tetap baik-baik saja. Amin. Dan negeri kita yang tercinta ini bisa menjadi kebanggaan kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.